Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu 16 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Paulus Jeraman CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Mari kita dengarkan bersama. Para pencinta insan terkasih, kisah pertobatan Sakeus yang kita dengar dan renungkan kemarin menjadi contoh bagaimana Allah selalu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hal ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi sebagai langkah nyata pemenuhan harapan mereka akan Yesus sebagai Mesias yang akan segera menegakkan kerajaannya secara kasat mata di Yerusalem. Untuk mengoreksi atau meluruskan pemahaman orang-orang Yahudi ini, juga termasuk pemahaman para murid, dan raja seperti apa yang hendak disandang oleh Yesus, maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang uang mina yang kita dengarkan dan kita renungkan bersama hari ini. Dikisahkan seorang bangsawan yang akan dilantik menjadi raja mempercayakan uangnya kepada 10 hambanya untuk berdagang dengan pesan agar sekembalinya sang raja ke daerah itu, para hamba mengembalikan uang itu beserta bunganya. Apa yang terjadi kemudian? Sekembalinya sang raja baru, usai pelantikannya, ia memanggil para hamba untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dipercayakan kepada mereka. Hamba yang pertama berhasil membungakan uang itu menjadi 10 mina. Lalu sang raja memberi reward kepada hamba itu dengan memberikan kepercayaan untuk menguasai 10 kota. Hamba yang kedua pun demikian, membungakan uangnya menjadi 5 mina. Ia pun diberi reward untuk menguasai 5 kota. Nasib tragis dialami oleh hamba yang ketiga. Ia tidak membungakan uang sang raja. Ia malah menyimpan uang itu dalam sapu tangan, yang adalah wadah yang sangat rapuh, yang mengakibatkan uang itu menjadi cepat rusak atau cepat busuk. Tidak hanya sampai di situ, hamba yang ketiga malahan mengkritik sang raja sebagai orang yang bengis, rakus, dan jahat. Atas tindakan hamba yang tidak bertanggung jawab dan malas ini, maka ia mendapatkan punishment, mendapatkan hukuman, yaitu dibunuh di depan mata sang raja. Para pencinta insan yang terkasih, kunci untuk memahami teks ini, hemat saya, adalah perintah sang Tuan kepada para hamba yang termuat pada ayat 12. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Kalimat ini merujuk pada momen kepergian Tuhan Yesus ke surga sampai ia datang untuk kedua kalinya sebagai Raja semesta alam. Masa transisi antara kepergian Yesus dan kedatangannya kembali harus diisi dengan bekerja keras untuk mempergandakan kekayaan dalam bentuk talenta, rahmat, atau anugerah yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Masa transisi atau masa penantian ini tidak boleh diisi dengan kemalasan, apalagi menganggur. Karena pada saatnya, Sang Raja semesta alam akan meminta pertanggungjawaban atau akan mengadili kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diembankan kepada kita, entah sebagai orang tua, sebagai suami istri, entah sebagai guru ataupun dosen, entah sebagai pelayan masyarakat, pelayan kesehatan, maupun pelayan umat. Singkatnya, apapun predikat kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Sang Raja semesta alam. Saat itu tiba, apakah kita masuk dalam golongan orang yang diberi reward, yaitu kebahagiaan surgawi, atau malah punishment atau hukuman, yaitu kebinasaan yang akan kita terima? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.